Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada kali ini kita akan mempelajari materi klasifikasi makhluk hidup part 2 yang mana kompetensi dasar kita masih sama seperti yang minggu lalu, dan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah tentang mengetahui tingkatan takson dari makhluk hidup. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Klasifikasi makhluk hidup diartikan adalah cara pengelompokan atau penggolongan makhluk hidup serta pemberian nama makhluk hidup berdasarkan ciri dan berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dia miliki. Taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Dan bapak taksonomi adalah Carolus Linnaeus. Apakah tujuan klasifikasi makhluk hidup? Tujuan klasifikasi makhluk hidup adalah untuk mempermudah dalam mempelajari dan mengenal berbagai macam makhluk hidup, kemudian mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup, mengetahui manfaat makhluk hidup untuk kepentingan manusia, mengetahui adanya saling ketergantungan antar makhluk hidup. Apa saja yang menjadi dasar klasifikasi makhluk hidup? Yang pertama adalah dasar manfaat. Makhluk hidup ini dikelompokkan ada yang ke dalam jenis tanaman obat, tanaman hias, buah-buahan, dan sebagainya. Kemudian berdasarkan ciri anatomi dan morfologi. Morfologi adalah ciri yang nampak dari luar, sedangkan anatomi adalah ciri yang ada di bagian dalam tubuh makhluk hidup. Dan yang ketiga adalah berdasarkan ciri biokimia. Sistem yang digunakan dalam klasifikasi makhluk hidup adalah yang pertama sistem buatan, yang kedua sistem filogenetik, dan yang ketiga sistem alami. Sistem buatan ini persamaan yang ditelitinya itu dibuat sendiri oleh si peneliti. Sedangkan yang filogenetik ini berdasarkan persamaan struktur tubuh, perbandingan biokimia, dan genetik. Sedangkan alami ini mengamati secara alamiah struktur tubuh makhluk hidup baik secara eksternal maupun secara internal. Kemudian bagaimana kelas tingkatan taksonomi menurut si Carolus Linnaeus? Memberikan nama ilmiah pada makhluk hidup berdasarkan tingkatan klasifikasinya. Klasifikasi dilakukan secara bertingkat. Setiap tingkatan klasifikasi disebut dengan takson. Semakin tinggi tingkatan takson, maka semakin sedikit persamaan cirinya, dan semakin rendah tingkatan takson, maka akan semakin banyak persamaan cirinya. Nah, ini dia tingkatan takson. Tingkatan takson pada hewan yang paling tinggi adalah kingdom. Selanjutnya adalah filum. Kemudian di bawah filum ada kelas.
di bawahnya lagi ada ordo atau bangsa, ada famili atau suku, genus atau marga, dan paling bawah adalah spesies. Pada tumbuhan ini sering dikenal dengan kingdom Plantae. Kemudian di bawahnya ada divisi, tingkatan takson yang selanjutnya adalah kelas, kemudian ordo, famili, genus, dan spesies. Jadi ada 7 tingkatan takson. Yang pertama adalah kingdom, diisi dengan kingdom animal dan kingdom Plantae. Kemudian tingkatan takson yang kedua, pada hewan ada filum, pada tumbuhan ada divisi. Tingkatan takson yang ketiga adalah kelas, tingkatan takson yang keempat ordo, tingkatan takson yang kelima adalah famili, tingkatan takson yang keenam adalah genus, dan yang ketujuh adalah spesies. Tingkatan takson ini harus kalian hafal ya, supaya nanti tidak kebingungan mana yang ordo, mana yang famili, mana yang genus. Baik, di sini tingkatan takson pada tumbuhan. Ibu akan contohkan cara membaca nama-nama ilmiah yang ada pada tingkatan takson ini. Kita mulai dari kentang. Kentang termasuk ke dalam kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Solanales, famili Sapotaceae, genus Solanum, dan spesies Solanum tuberosum. Kemudian padi. Padi termasuk ke dalam kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Monocotyl, ordo Poales, famili Poaceae, genus Oryza, dan spesies Oryza sativa. Kelapa, kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Monocotyl, ordo Aracales, famili Aracaceae, genus Coccus, spesies Coccus nocifera. Jagung termasuk ke dalam kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Monocotyl, ordo Poales, famili Poaceae, genus Zea, spesies Zea mais. Apel termasuk ke dalam kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Rosales, famili Rosaceae, genus Rosidae, dan spesies Spirus malus. Nah, seperti itulah kira-kira cara membaca nama ilmiahnya ya. Kemudian tingkatan takson dari beberapa hewan. Di sini yang pertama adalah kucing. Kucing termasuk ke dalam kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, bangsa Carnivora, suku Felidae, marganya Felis, dan jenisnya adalah Felis catus. Kemudian belalang masuk ke dalam kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, bangsa Orthoptera, suku Locustidae, marga Cistocerca, jenis Cistocerca americana. Harimau termasuk ke dalam kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, bangsa Carnivora, suku Felidae, marga Felis, dan jenis Felis tigris. Nah, ini adalah tingkatan-tingkatan di dalam takson. Jadi, semakin ke atas maka akan semakin sedikit ciri-cirinya, semakin ke bawah maka akan semakin banyak jenisnya. Nah, untuk pertemuan kali ini, hanya ini dulu yang kita bahas. Kita akan masuk ke materi klasifikasi part 3 nanti. Semoga penjelasan yang sedikit ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.